Berarti suaminya punya motor? Punya. Nah, di mana? Berarti ada yang bisa dijadikan. Itu di mana dia punya motor? Itu saya kredit. Oh, inisiatif Mbak. Iya. Mika juga kredit motor. Iya. Kredit motor. Tapi motornya itu dipergunakan untuk mungkin setelah bekerja yang suami Mbak Mika lakukan, mungkin ada apa gitu nggak? Nggak ada. Malah dia buat ini aja, buat dia senang-senang aja motornya. Uang yang dihasilkan itu dari mana? Terus kemana kan itu? Nggak tahu, katanya nggak pernah dapat penumpang. Nggak pernah dapat. Sedangkan dia hanya saya ngeliat dia boncengan sama wanita lain. Boncengan sama penumpang? Maksudnya? Bukan penumpang. Saya pertama sekali ngeliat, terus kok bukannya sekali saya ngeliat, tapi sering kali. Iya. Rutin? Iya. Tapi kalau ditanya bilangnya penumpang. Penumpang? Iya. Sedangkan nggak ada uang yang nggak ada uang yang dikasih. Iya, nggak ada uang yang dikasih ke saya. Ibu pernah menanyakan langsung ke suami? Pernah. Suami? Apa jawabannya? Malah dia marah-marah. Siapa nih? Kok katanya mau ngojek? Kok kamu bawa berdua sih, Mas? Hei Mika, saya itu Bang Ojek. Jadi siapa aja penumpangnya boleh. Ya, tapi nggak begini juga kali, Mas. Ngaku-ngaku peluk-peluk apaan? Ngojek gitu namanya. Mika, saya dulu untuk merangkul agar penumpang saya nggak jatuh. Kamu ngerti nggak? Alah, alasan aja, Mas. Bilang aja selingkuh tau nggak? Kamu perempuan. Apaan sih? Saya belum selesai ngomong, tau nggak? Kamu ngaku aja ya. Ada. Apa masih kamu ini? Ya iya, saya nggak benar ngomong sama dia. Udah, asal mau ngojek lagi. Duduk, saya. Ngojek. Pak Ustadz, kalau seperti ini nih ceritanya, kan kita semakin berbicara, Mbak Mika semakin mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, semakin kita tahu nih ternyata memang bukan alasan suami tidak mendapatkan pekerjaan, tapi memang suami sendiri melalaikan sebenarnya kewajibannya sebagai seorang suami membantu istri yang anaknya sakit, malah berselingkuh nih, ya kan begitu. Mbak Mika tahu suaminya berselingkuh, benar-benar tahu atau bagaimana? Atau dengar cerita? Enggak, saya emang benar-benar ngeliat dia boncengannya mesra. Oh, boncengan mesra. Itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Jadi saya concern pada tanggung jawab suami pada istri di sini. Karena satu, suami bertanggung jawab pada kehidupan istri, keluarga, apalagi sudah punya anak. Yang kedua, beban-beban yang ditanggung istri ini mestinya menjadi beban suami sebagai kepala rumah tangga. Apalagi ini sudah ada beban rentenir, ya. Yang kedua, beban cicilan motor. Karena ambil kredit itu per bulan juga harus cicil, harus bayar. Yang ini mestinya menjadi alat produksi supaya dia bisa menghasilkan, ternyata malah disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz biar supaya rumah tangga saya aman demi anak, jangan sampai hancur. Ya. Mulia sekali niat Ibu Mika ini. Yang pertama kali ikhtiar lahirnya dulu ya Bu Mika ya. Secara sosial lahiriahnya, pertama datengin kepada ibu rentenir itu, bilang, Ibu, aku sudah tidak sanggup bayar karena apa yang saya berikan kepada ibu sudah jauh melebihi dari tugas dan tanggung jawab saya. Itu ya, saya tidak mau ibu terjebak dalam dosa lebih jauh, maka saya akan menghentikan untuk tidak membayar ibu. Di samping saya juga sudah keberatan tidak berdoa. Saya mohon dengan hormat, keikhlasan, keringanan ibu, mudah-mudahan ini bisa menjadi amal baiknya ibu. Saya akan minta tolong untuk tidak mencicil lagi, dan apa yang sudah saya berikan, karena apa yang sudah saya berikan sudah jauh melebihi dari tanggung jawab kita. Mohon gitu. Kalau dia tidak ikhlas, dia tidak rela, ibu ngomong, kalau ibu tidak rela dan akan menuntut saya, silahkan tuntut saya ke kantor polisi. Nanti dia yang akan kena kalau seperti itu. Iya, karena rentenir tadi. Karena dia ilegal, karena dia rentenir ini tindakan ilegal, Mbak. Jadi, ibu, saya sudah niat baik, saya minta ikhlasnya dan akan menolong ibu supaya tidak terjebak pada rentenir lebih jauh. Dan saya sudah tidak mampu untuk bayar lagi. Ya. Nah, itu ikhtiar lahirnya pertama, yang terkait dengan rentenir itu. Yang kedua, untuk kaitannya dengan suami. Kalau ibu masih punya keluarga atau masih punya orang
tolong bicarakan ini dengan orang yang kira-kira didengar oleh suami itu, yang bisa nasihatkan pada suami. Ya misalnya orang tua atau tokoh masyarakat di sana, yang kira-kira omongannya didengar oleh suami, itu Mbak Angelo kan, untuk menasihati suami gimana. Bahwa orang rumah tangga hidup susah itu ya memang, tapi kesusahan ini harus ditanggung bareng, jangan sampai menjadi hanya beban salah satu. Itu ya Bu. Mbak Mika, maaf, sekarang suaminya masih ojek? Enggak, Enggak. Iya. Lalu motornya kemana sekarang? diambil debt collector. Diambil deh. Iya. Karena nggak bisa membayar Iya. cicilannya lagi. Iya. Permisi! Permisi! Ibu Mika! Ibu Mika! Iya mas, ada apa mas? Saya dari dealer mau ngambil motor ibu yang udah nunggak 5 bulan. Aduh mas, jangan ambil motor saya mas. Motor saya kan buat ngojek suami saya mas. Kalau nggak mau diambil, ibu bayar. Motornya dipakai sama suami saya ngojek mas. Mana suaminya? Suruh pulang. Kalau enggak, saya acak-acak sama ibu. Mas, mas jangan mas. Mas, Minggir. Mas, saya mohon mas jangan. Jangan mas, jangan mas, saya mohon mas. Saya mohon, ini kan barang-barang saya. Minggir. Mas, Minggir. Jangan dong mas, ini kan barang-barang saya mas, saya mohon mas, saya janji mas, jangan. Kok rumah saya diacak-acak sih, Bang? Ada apa nih, Bu? Ini kolektor mas, mau ngambil motor kamu tau gak? Gua dari dealer mau ngambil motor lu yang udah nunggak 5 bulan. Mana kunci motornya? Mas, bulan depan saya pasti bayar, Mas. Gak bisa, ini udah 5 bulan. Mana? Sini kunci motornya. Mana? Mas, Saya mohon mas. Minggir. Enggak bisa. Minggir. Minggir. Mas, saya mohon mas. Mas, jangan diambil motor saya, Udah Mas. masa dibayar Saya mas, nggak mas. bisa kerja, Mas. Saya Saya nggak bisa mohon, ngojek, mas. Mas. Minggir. Minggir. Kamu sih mas. Berarti artinya kalau udah diambil debt collector, beban cicilan untuk anu kan lepas ya Bu ya, untuk cicilan motornya itu kan. Nah, tapi paling tidak itu tadi ya Mas Mario, cari orang tua atau orang yang disegani suami yang bisa nasihati. Karena kalau istri yang nasihati orang seperti ini biasanya malah dianggap ngayal Mbak Angel. Wah, istri cerewet banyak nuntut ini itu, biasanya seperti itu. Maka cari orang yang disegani atau orang tua yang bisa nasihati suami. Ini ikhtiar lahirnya, secara lahir ya Bu ya. Nah secara batinnya Ibu bisa melakukan membaca surat Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran. Diulang 3 kali sampai ayat itu, ayat 2 itu diulang 3 kali ya. Fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan atas izin dan kehendak Allah. Jadi ayat itu dibaca 3 kali sambil mohon kepada Allah, ya Allah, bila jalan keluar dari kesulitan yang saya hadapi, angkatlah beban kehidupan yang aku terima saat ini ya Allah. Itu dibaca ya Bu ya. Iya nih Pak Ustadz dan Ibu Mika, nih kebetulan nih kita dapat info dari tim, katanya suami Ibu Mika juga mau datang ke sini ya, untuk mungkin membahas permasalahan ini dengan langsung Sekaligus dengan juga Mika. mau curhat kepada Iya. kita ya tentang permasalahannya Iya. Mbak Mika. Ya sudah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ayo. Ya, Bapak. Jadi di sini nama Bapak kita samakan menjadi Bapak Sio ya. Bapak tadi sudah dengar sendiri bagaimana penjelasan istri Bapak tentang apa yang dirasakan. Dan mungkin dari Bapak juga ada yang ingin disampaikan kepada istri Bapak. Silakan Pak Tio, Ya. diceritakan saja mumpung di sini kan ada istrinya dan juga ada Pak Ustadz ya. Mungkin nanti sekalian tanya solusinya seperti apa. Silakan. Sebenarnya kejadiannya nggak seperti itu. Saya sebenarnya mau bantuin dia, tapi dari awal saja dia sudah salah karena ngutang tanpa sepengetahuan saya. Nggak ngomong sama saya, nggak izin sama saya. Nanti setelah utangnya numpuk, baru dia minta tolong sama saya untuk bantuin bayar. Oh, Tapi kan ini untuk kebaikan anak Bapak juga seperti yang diceritakan tadi. Yang benar. Tapi biar bagaimanapun, dia tetap salah. karena Karena dia nggak ngehargain saya sebagai suaminya.